Shalom bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita, Tuhan memberkati kita. Nah, pada malam hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kita, ibadah komsel. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih yang luar biasa yang boleh kami rasakan karena Engkau memberkati dan menyertai perjalanan kehidupan kami dalam satu minggu ini hingga pada saat ini. Oh Bapa, saat ini kami kembali mau yaitu mengumandangkan suara kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kami yakin percaya biarlah Engkau memberikan pengertian kepada anak-anak Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 18. Kami bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik kita pada malam hari ini dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Biasanya kalau seseorang itu dipanggil atau disuruh untuk menjadi pelayan, ya, baik dalam gerejanya atau dimanapun untuk melayani Tuhan, selalu ada alasan, ya, dengan mengatakan saya belum sanggup, saya belum siap. Biarlah itu tugas hamba-hamba Tuhan. Itu sering menjadi jawaban. Atau mengatakan, saya tidak masuk akal. Dan saya takut. Dan yang paling menyedihkan juga, ada yang sama sekali tidak mau tahu, ya, dalam melayani. Nah, untuk itu kepada kita, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini melalui pembacaan firman Tuhan dengan topik kita dipanggil untuk melayani. Kata kita di sini bukan hamba Tuhan yang diutus saja, tapi kita semua dipanggil untuk melayani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan dari pasal 16 ini, ada beberapa hal kalau kita baca dari ayat 13 sampai ayat 19, yaitu pertanyaan Yesus kepada murid-murid. Nah, bagian pertama, Yesus bertanya kepada mereka, menurut orang lain siapa aku ini? Lalu mereka menjawab, ada mengatakan, ya kamu adalah Yohanes Pembaptis, kamu adalah Elia, kamu adalah Yeremia atau salah satu dari nabi. Lalu bagian kedua, Yesus mengatakan, menanyakan kembali, nah, menurut kamu siapa aku ini? Nah, lalu jawab Petrus, kamu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kamu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jawaban Petrus, jawaban yang penuh kuasa, yang penuh iman. Itu pengakuan yang luar biasa yang mengatakan kamu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus katakan, berbahagialah kamu Petrus, karena bukan kamu yang mengatakan itu tetapi Allah Bapa di sorga, dan bukan dari manusia tapi Bapa di sorga. Berbahagialah kamu. Lalu Yesus katakan, kalau demikian aku mau mendirikan jemaatku di atas batu ini. Nah, kata batu
di sini atau batu karang ini, yaitu mengingatkan pengakuan Petrus itu sangat luar biasa, kuat dan kokoh. Lalu Yesus mempercayakan tugas itu kepada Petrus, mendirikan jemaatnya di atas batu karang, di atas ya, yaitu batu yang kuat dan kokoh. Jadi boleh kita sebut pada saat itu awal ya, fondasi pertama untuk melakukan pelayanan itu diserahkan kepada Petrus. Jadi dia dipanggil untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan yang mulia yang ditugaskan oleh Yesus kepada Petrus. Setelah itu, dia juga mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus memberikan tugas yang mulia kepada Petrus. Karena di dalam pengakuan yang luar biasa, pengakuan yang benar terhadap Yesus dalam hidupnya. Jadi tak segan-segan Yesus memberikan hak dan kuasa itu. Dia dipanggil untuk melayani dan Petrus lakukan itu. Nah, ini kita lihat buktinya saat Roh Kudus turun, atau boleh kita sebut disitulah munculnya jemaat mula-mula itu. Pemberita Injil pertama adalah Petrus menyatakan firman di tengah-tengah bangsa melalui kuasa Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi Petruslah sebagai wakil dari kaum rohaniawan yang pertama dulu, yang disebut adalah Petrus yang kuat, Petrus yang kokoh untuk mendirikan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan pada saat itu. Lalu Petrus mengatakan bahwa batu karang yang kuat, yang teguh itu, yang besar itu bukan dia. Dia adalah ya batu karang yang kecil, tetapi batu karang yang besar adalah Yesus sendiri. Nah, itu kalau kita baca di Efesus 2 ayat 20 dan 1 Petrus 2 ayat 6, bahwa Yesus adalah pondasi atau batu penjuru yang mahal. Barang siapa percaya kepada dia tidak dipermalukan. Jadi Yesus mendirikan gerejanya. Gerejanya adalah umatnya. Pondasi adalah Kristus sendiri, adalah Yesus sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana kita mendirikan, bagaimana kita mempertahankan gereja pada zaman ini, apalagi dengan situasi kita ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan terlena kita, jangan tinggal diam, jangan kita lupa. Ingat panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut dan jangan banyak dalih kita, ya. Kita mengatakan, itu bukan tugasku, aku tidak masuk akal, itu tidak talentaku. Ingat, gereja itu adalah Bapak dan Ibu, ya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita yang mendirikan, kita yang memperjuangkan, kita yang mempertahankan, yaitu dengan panggilan kita, dengan pelayanan kita. Ingat, gereja itu adalah Kristus sendiri. Berarti kita berjuang, kita bertahan untuk Kristus, untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani karena kita ini adalah gambar Allah. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kita ini adalah anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil untuk melayani sebagai teman dan mitra Allah untuk mendirikan jemaat Tuhan atau gerejanya di bumi ini. Nah, kitalah Petrus yang kecil yang dipercayakan Tuhan untuk membangun gerejanya di bumi ini. Nah, untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingat bahwa gereja itu ya adalah
Yesus sendiri dan dialah yang mendirikan itu. Dan gereja itu adalah miliknya sendiri. Mari kita menghargai, menghormati, menjaga gereja itu. Karena gereja itu adalah diri kita sendiri. Terutama di zaman sekarang ini. Jangan kita berpikir karena di rumah kita ibadah, ya, ini merupakan reses bagi kita tidak beribadah, tidak melayani Tuhan. Jangan, ingat, kita adalah gereja Tuhan. Kita yang melayani, kita yang mendirikan, kita yang mempertahankan. Yesus juga melindungi gerejanya dari maut. Jadi maut tidak berkuasa atas gerejanya. Itu melalui pembacaan kita tadi. Dan Yesus memberikan kunci kerajaan sorga, yaitu untuk menyambut orang-orang yang mau masuk gereja, yang menjadi anggota, menjadi warganya. Dia memberikan kunci. Artinya tadi diserahkan kepada Petrus itu, ya, tergantung kepada pelayanan kita. Karena apa yang kita lakukan di bumi ini, ya, itu juga ada di sorga. Yang baik kita lakukan, yang baik ada di sorga. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, itu juga kelihatan. Jadi ketergantungan bagi kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Nah, Yesus sendiri juga memberi otoritas pengaturan masuk dan keluarnya orang ke dalam gereja, serta mengarahkan dan mengikat dan melepaskan apa yang dikerjakan di bumi ini. Dan itu juga apa yang dikerjakan di sorga. Ingat, ya, bekerja di bumi, ya, tidak kekal. Tapi bekerja di bumi itu juga menentukan nanti di sorga, baik atau tidak baik. Nah, untuk itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, atau kita sebagai gereja Tuhan, bahwa gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagaimana di Efesus 1 ayat 23 dan di Kolose 1 ayat 24. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Jadi Bapak dan Ibu dan saya adalah tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini, tugas gereja mari kita lakukan yang telah dipercayakan melalui pelayanan atau melalui panggilan kita dalam pelayanan, yaitu melakukan dengan penuh kasih, lakukan dengan segenap hati kita, dan perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagai umat yang dipanggil untuk melayani, harus hidup dalam pengharapan dan rendah hati. Dan ingat, di dalam panggilan kita dan di dalam pelayanan kita, Allah turut bekerja dan Allah memperlengkapi kita. Jadi tidak ada ketakutan, ya, tidak ada kekhawatiran, karena Allah melengkapi dan Allah turut bekerja dalam hidup kita di Roma 8 ayat 28. Jadi jangan takut dan gentar. Dasar kita melayani di dalam jemaat atau di gereja Tuhan adalah tanda respon atas anugerah dan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita melalui keselamatan yang telah nyata atau kita terima daripada Tuhan. Dan yang kedua juga tanda respon ketaatan kita kepada perintah atau aturan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya juga tanda bahwa Tuhan sudah memberi talenta dan Tuhan sudah memberi berkat-berkatnya kepada kita. Jadi jadilah jemaat yang kuat dan jemaat yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun, karena, ya, didasari oleh batu karang yang kuat, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Jadi layanilah Tuhan kita, layanilah Kristus kita sepenuh hati di dalam kasih Tuhan.
sepenuh hati di dalam kasih Tuhan. Ingat, kita dipanggil untuk melayani. Ingat apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus tadi. Aku mau mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, di tempat ini. Yesus mau mendirikan jemaatnya di gereja Medan Permai. Siapa yang melayani? Siapa yang melakukan? Adalah kita, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus atau jemaat Tuhan. Mari layani. Dengan kita melayani berarti kita juga menghormati dan memberi syukur kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita yang sudah memberkati kita. Jadi jangan kesempatan waktu ini kita katakan tidak bisa melayani karena ya pandemi COVID-19 ini waktunya saat istirahat atau berhenti. Tidak. Tapi layanilah Tuhan kita melalui gerejanya, melalui kehidupan kita, ya, terutama di jemaat kita GEMI Medan Permai. Jadi jangan lupakan, jangan tertidur, tapi mari membuka mata hati kita untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah ibadah kami, ibadah komsel ini. Kami yakin percaya panggilan Allah kepada setiap anak-anak Tuhan, panggilan untuk melayani. Mari pada saat ini biarlah anak-anak Tuhan boleh berfungsi kembali, memberikan tenaga dan pikirannya hanya untuk melayani Tuhan, jemaat Tuhan melalui gerejamu, gereja GEMI Medan Permai. Jangan mereka terlena tertidur, tapi mari Bapak ingatkan mereka karena ada Kristus, ada Yesus sebagai pondasi yang kuat dan kokoh sebagai landasan di dalam pelayanan ini. Engkau memperlengkapi semuanya. Mari berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kerinduan mereka, permohonan-permohonan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberkati. Baik anak-anak mereka, keluarga mereka yang jauh daripada mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan sukacita bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
berterima kasih. Shalom bagi kita, sampai jumpa kembali di Komsel minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.